Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Fitriana dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran qiraah. Apa itu qiraah? Qiraah adalah salah satu keterampilan berbahasa, yaitu kemahiran membaca. Kemahiran membaca itu mengandung dua aspek pengertian. Pengertian yang pertama adalah mengubah lambang tulis menjadi bunyi. Yang kedua, menangkap arti dari seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tertentu. Apa tujuan dari qiraah? Kegiatan ini tujuannya adalah supaya peserta didik mempunyai keterampilan dalam membaca dengan ketepatan bunyi bacaan serta irama dan juga ekspresi saat mereka membaca. Inti dari keterampilan membaca adalah kemahiran dalam memaknai bacaan. Selanjutnya, pembelajaran qiraah itu mempunyai karakteristik. Karakteristiknya adalah konsumtif atau menerima, berbalik dengan kitabah. Karakteristiknya adalah produktif. Konsep qiraah hanya terdapat dan hanya berbatas pada ruang yang sempit. Batasnya adalah hanya terkait simbol tertulis secara visual, mengidentifikasikannya dan mengucapkannya pula. Membaca tidak hanya terpaku pada pelafalan bacaan saja, akan tetapi peserta didik harus bisa memahami makna dari apa yang mereka baca, dan juga mereka bisa menjiwai atau membaca dengan penjiwaan sesuai dengan makna yang tepat dari apa yang mereka lafalkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran qiraah. Yang pertama yaitu kelebihannya ada beberapa. Yang pertama yaitu menambah kepercayaan diri peserta didik. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan saat mereka melafalkan itu langsung bisa segera diperbaiki oleh gurunya langsung, karena gurunya langsung mendengarkan apa yang mereka lafalkan. Selanjutnya, memperkuat disiplin kelas, karena peserta didik berperan aktif dan tidak boleh ketinggalan dalam membaca serentak. Selanjutnya, memberi kesempatan peserta didik untuk menghubungkan lafal dengan ortografi atau tulisan. Yang terakhir yaitu melatih peserta didik untuk membaca dalam kelompok-kelompok. Selanjutnya yang terakhir adalah kekurangan dari pembelajaran qiraah. Apa saja itu? Yaitu beberapanya adalah membaca akan menguras banyak energi peserta didik, sehingga peserta didik itu cepat lelah. Beda halnya dengan membaca diam. Nah, di situ kelebihannya dari membaca diam itu mereka bisa langsung memahami. Akan tetapi kekurangan qiraah atau membaca nyaring tadi adalah tingkat pemahaman membaca peserta didik itu lebih sedikit daripada membaca diam tadi, karena peserta didik lebih disibukkan dengan pelafalan kata-kata dibandingkan dengan memahami isi bacaan. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran qiraah. Qiraah itu merupakan metode seorang pendidik untuk mengajar peserta didiknya, yang mana metode itu sangat penting. Sampai ada yang berkata seperti ini, at-thariqatu ahannamu minal madah. Metode lebih penting daripada materi. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini, metode itu sangat penting saat pembelajaran, karena metode tadi yang menunjang peserta didik untuk lebih mudah memahami apa-apa yang disampaikan oleh pengajarnya atau gurunya. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan atau kekurangan dalam menyampaikan atau menjelaskan materi pembelajaran qiraah tadi. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.